Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mulai kajian perdana kita pada hari ini, kajian tentang tazkiyatun nafs. Dan insyaallah buku yang akan kita jadikan sebagai panduan dalam mengkaji tema ini adalah buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, tentang asyaru qawaida fi tazkiyatin nafsi, tentang 10 kaidah, tentang 10 prinsip yang sangat mendasar dalam masalah tazkiyatun nafsi. Sebagian kita mungkin belum tahu apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, maka insyaallah nanti pun akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan tazkiyatu an-nafsi. Baik, kita mulai membaca kitab beliau ini. Beliau berkata pada pendahuluan, Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Beliau kemudian berkata, fan-nafsul lati baina jambayil insani amruha 'azim. Maka an-nafs atau jiwa manusia yang ada pada diri kita ini merupakan perkara yang sangat besar sekali. Artinya ada perhatian Islam yang begitu besar terhadap jiwa manusia. Betul-betul diberikan bimbingan, betul-betul diberikan arahan. Wa sya'nuha kabir, kedudukannya begitu besar, begitu agung. Faqad aqsama Allah azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihil kibar ad-dallati ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati asy-syams ala nafsil muflihati wa ghairil muflihah. Dan bahkan saking besarnya perhatian syariat, saking besarnya perhatian Islam terhadap jiwa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah dengan menyebut beberapa makhluknya yang agung, yang menunjukkan akan keagungan Allah juga di dalam surat Asy-Syams, atas jiwa yang beruntung dan atas jiwa yang merugi. Di dalam surat Asy-Syams atau surat Asy-Syams, sebagian kita sudah menghafalnya. Kita akan jumpai di awal-awal surah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluknya yang besar. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, demi rembulan yang kemudian datang setelahnya. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan gelap. Was samai wa ma banaha, demi langit dan demi apa yang Allah bangun di dalamnya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi. Kemudian berikutnya demi jiwa yang Allah sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah ilhamkan, Allah ajarkan, Allah bekali kebaikannya dan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha,
Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang menodai jiwanya sendiri. Maka sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-8 dan 9 menjelaskan tentang bahwasannya di sana ada jiwa yang beruntung, bahwasannya di sana pula ada jiwa yang merugi, sebelumnya Allah mulai surat ini dengan menyebutkan banyak nama makhluknya yang besar untuk bersumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu menunjukkan betapa pentingnya perkara yang akan Allah sampaikan. Sama seperti kita pun demikian. Kita kalau mau bersumpah, menyampaikan suatu hal yang sangat penting, biasanya akan kita tegaskan dengan sumpah. Demi Allah, saya betul-betul melihat peristiwa itu dengan mata kepala saya sendiri. Artinya apa? Kita ingin menegaskan bahwa kita tidak main-main dalam menyampaikan berita ini. Kita betul-betul serius, dan perkara yang akan kita sampaikan, dengarkan, wallahi ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bahwa di antara jiwa manusia ada yang merugi, ada yang beruntung. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu, Allah bersumpah dengan menyebutkan banyak nama makhluknya, dan ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa besarnya Islam memperhatikan masalah baik atau tidaknya jiwa manusia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Asluz zakah, arti asal kata zakat adalah az-ziyadah fil khair, bertambah kebaikannya. Tadi kan dalam ayat 9 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Ada kata-kata zakkaha. Kalau diterjemah ke bahasa kita artinya langsung ketemu, mensucikannya. Zakkaha, kemudian zakatun, kemudian tazkiyatun, itu berasal dari asal kata yang sama, di mana asli kata ini memiliki makna atau arti az-ziyadatu fil khairi, bertambahnya suatu kebaikan atau pertambahan dalam kebaikan. Wal muradu bil ayati huna, dan yang dimaksud dengan ayat 9 tadi, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Maksud dari ayat ke-9 surat Asy-Syams tadi adalah bahwa siapa saja yang berusaha, berupaya mensucikan jiwanya, memperbaiki keadaan jiwanya, kemudian dengan cara memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, serta menjauhi hal-hal yang buruk, tahaqqaqa falahuhu, pasti dia akan bisa merealisasikan keberuntungannya, pasti dia bisa merealisasikan kejayaannya, pasti dia bisa merealisasikan kemenangannya. Nah kita ini punya jiwa, kita bisa merasakan kita ini punya jiwa, kita bisa merasakan betapa indahnya ketika iman kita naik, kita bisa merasakan betapa sumpaknya, penatnya ketika iman kita turun. Dan itu merupakan kondisi di mana jiwa itu kadang bersih, kadang kotor. Dan kita tentu ingin selalu mendapatkan atau berada dalam keadaan jiwa yang bersih. Jiwa itu sesuatu yang ada dalam batin, yang betul-betul akan membuat kita merasa nyaman. Maka kalau jiwa kita bersih, jiwa kita betul-betul tersucikan, maka jiwa kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita bersih dalam keadaan lahiriah saja itu sudah membuat kita nyaman. Kita capek nih, habis kerja, habis olahraga, istirahat, habis itu enaknya ngapain? Mandi biasanya, bersih-bersih badan.
Setelah itu yang kita rasakan adalah kenyamanan yang luar biasa. Itu hal yang bersifat lahiriah. Tentu hal yang bersifat batin lebih utama lagi. Walaupun mungkin rumah kita biasa aja, kendaraan kita biasa aja, tapi batin kita tentram, itu jauh lebih nyaman, jauh lebih enak daripada tempat tinggal kita yang mewah, yang megah, kendaraan yang mewah, tapi hati nggak pernah tenang, jiwa nggak pernah tentram, nggak enak sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang menodai jiwanya sendiri. Wa qauluhu ta'ala wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang menodai kesucian jiwanya. Aslut tadsiyah huwal ikhfa. Asli kata atau asli arti kata tadsiyah, dassaha, menodainya adalah al-ikhfa, membuatnya samar, membuatnya menjadi samar atau tertutup. Fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karimata bi fi'lil atham. Maka sejatinya orang yang bermaksiat itu, dia sedang menutup jiwanya, dia sedang menutup hatinya yang bersih dengan dosa-dosa. Hati itu aslinya, kondisi sebenarnya bersih atau kotor? Bersih. Jiwa itu kondisi aslinya bersih. Bayi yang baru lahir, kemudian dia memasuki masa anak-anak, sampai sebelum masa baliknya, dia masih bersih jiwanya. Nabi SAW kan pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian, di atas Islam. Maka pada dasarnya hati kita itu bersih, jiwa kita itu bersih. Kapan dia akan menjadi kotor? Ketika tertutup dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Entah meninggalkan perintah, entah melakukan larangan. Maksiat itu enggak selalu berupa melakukan hal yang dilarang. Maksiat juga bisa berupa meninggalkan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ahlul kitab dikatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka meninggalkan perintah Allah. Apa sikap mereka terhadap perintah Allah? Sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami memaksiati. Memaksiati di sini versinya mereka, apa yang mereka lakukan? Di antaranya adalah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Disuruh mengimani semua rasul, enggak dilakukan. Disuruh mengimani semua kitab, enggak dilakukan. Berarti kan mereka telah meninggalkan hal yang diperintah. Dan Allah katakan mereka telah bermaksiat. Maka sejatinya seorang yang bermaksiat atau kita yang bermaksiat itu telah menutup jiwa kita yang bersih, jiwa kita yang suci dengan berbagai macam noda-noda dosa. Wa tamaraha birradzaili wal khasaisi. Dan seorang yang bermaksiat juga itu berarti telah mengubur jiwanya yang bersih dengan hal-hal yang sangat rendah dan hina. Wa qama'aha wa ahlaka bi fi'lil uyub. Dia juga pelan tapi pasti menggiring jiwanya sendiri menuju kehancuran. Kita-kita nih yang masih melakukan maksiat itu pelan tapi pasti menggiring diri kita sendiri, mengarahkan jiwa kita sendiri ke gerbang kehancuran. Kenapa? Karena saat kita bermaksiat, kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak dirugikan atas kemaksiatan, atas pembangkangan yang kita lakukan, sama sekali enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai manusia sekalian, sampai kapanpun kalian gak pernah bisa memberikan manfaat buat aku, dan sampai kapanpun kalian gak akan pernah bisa memadaratkanku, merugikanku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin
ma zadu fi mulki syai'a. Seandainya kalian semua, yang jin dan manusia, dari awal sampai paling akhir nanti, semuanya dalam kondisi sebaik-baik manusia, semuanya seperti Rasulullah Muhammad SAW misalnya, itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku sedikit pun, enggak sama sekali. Sebaliknya juga sama. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin ma naqasu min mulki syai'a. Dan kalian semua dari yang paling awal sampai paling akhir, yang jin dan manusia, kondisi kalian semuanya seperti seburuk-buruk manusia, semuanya seperti Fir'aun katakanlah. Apa kata Allah? Itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Artinya kita beramal soleh enggak ngaruh kepada Allah, kita bermaksiat juga Allah enggak kenapa-napa. Makanya Allah katakan, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, itu buat dirinya sendiri, buat kita. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa yang melakukan keburukan, dirinya jugalah yang akan menanggung akibatnya. Maka ini perlu kita pahami dengan baik, agar apa? Kita tidak bermudah-mudah dalam memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perintahnya atau dengan melakukan hal yang justru dilarang oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Hatta sarat nafsan dani'atan wadhi'atan munhattatan, hingga akhirnya jiwanya betul-betul menjadi jiwa yang sangat rendah, jiwa yang sangat hina sekali. Wastahaqqat bidzalikal khaybata wal khusran wal iyadu billah. Hingga akhirnya jiwanya berhak mendapatkan kerugian dan kehancuran, wal iyadu billah. Ini kita lagi bicarain diri kita masing-masing, bukan tentang bicarain tentang sekelompok orang, siapa dia, wallahu alam bisawab. Enggak, ini kita sendiri. Ana yang sedang mengajar, antum yang sedang belajar, kita semua. Makanya penting sekali bagi kita untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nafs, pensucian diri. Pensucian diri dalam versi Islam, dalam versi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam versi-versi yang lainnya dengan cara bertapa, semedi, menyendiri dan semisalnya, enggak. Maka dalam majelis ini kita akan belajar bagaimana kita berupaya terus untuk mensucikan diri kita dari segala noda dosa dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Fannufusus syarifah la tarda minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan. Maka jiwa yang mulia, jiwa yang luhur, tidak akan pernah ridha kecuali dengan hal-hal yang mulia juga. Tidak akan pernah ridha kecuali dengan hal-hal yang afdal juga. Tidak akan pernah rela kecuali dengan hal-hal yang membawa akibat yang baik saja. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Misalnya, mau bekerja, mau berdagang, satunya halal tapi keuntungannya enggak seberapa, yang kedua haram tapi keuntungannya luar biasa. Maka jiwa yang bersih, jiwa yang baik, itu nggak akan ridho kecuali dengan yang baik juga. Itu nggak akan ridho kecuali dengan hal yang mulia juga. Maka kita bisa deteksi nih, seberapa jauh kualitas baik tidaknya jiwa kita saat dihadapkan dengan dua hal, memilih yang halal atau memilih yang haram. Kita punya kesempatan untuk melakukan dua-duanya. Maka saat kita memilih yang halal, walaupun tidak seberapa menguntungkan, tidak seberapa mengasyikkan, tidak seberapa yang menguntungkan tadi, tapi dia halal, kemudian kita ambil, mudah-mudahan itu indikasi baiknya jiwa kita, mudah-mudahan itu indikasi bersihnya jiwa kita. Tapi kalau sebaliknya, justru yang kedua yang kita ambil, yang haram tadi, malah kita ambil yang halalnya kita tinggalkan, itu khawatirnya juga menjadi indikator kuat kotornya jiwa kita, kotornya batin kita. Wan nufusud dani'atu tahumu haulad dana'ah. Adapun jiwa yang kotor, jiwa yang rendah, dia akan selalu berkutat dalam hal-hal yang rendah juga. Dikasih yang halal, dia tetap cari-cari yang haram.
Dikasih yang boleh, dia cari-cari yang nggak boleh. Ini diantara indikator kuat nih. Indikator kuat kotornya jiwa kita. Selalu berusaha mencari-cari yang diharamkan. Selalu berusaha mencari-cari yang rendahan dalam definisi syariat, dalam perspektif atau kacamata agama Allah Subhanahu wa taala. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdar. Dan dia selalu mengambil yang jelek-jelek tadi itu, yang haram-haram tadi itu. Sebagaimana lalat selalu hinggap dalam hal-hal yang menjijikkan. Susah sekali membuat lalat itu yakin, percaya kalau bunga itu lebih bagus daripada kotoran kucing. Susah. Begitu pula orang yang jiwanya sudah terlanjur kotor, dikasih tahu ini yang halal, ada yang halal, kenapa masih juga ngambil yang haram? Ya seperti lalat kira-kiranya. Udah dijelasin, udah dikasih tahu ini bunga bersih, wangi, bahkan sebagian ada madunya, nggak mau diambil. Dia pilih apa? Kotoran kucing misalnya. Maka sudah tertutup cara dia memandang mana yang hak, mana yang batil. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menampakkan kebenaran sebagai kebenaran, kemudian membuat kita mau mengikuti kebenaran itu, dan menampakkan kebatilan sebagai kebatilan dan mau membuat kita menjauhi kebatilan itu. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran bagiku sebagai sebuah kebenaran dan mudahkanlah aku untuk mengikutinya, dan tambahkanlah kebatilan sebagai satu kebatilan dan mudahkan bagiku untuk menjauhinya. Kenapa? Karena ada orang-orang pertama melihat kebenaran dilihatnya sebagai kebatilan. Ada banyak ya, melihat kebatilan justru dilihatnya sebagai kebenaran. Ada kayak begini. Ini yang paling parah. Yang agak mending sedikit dalam tanda kutip, dia bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, tapi apa? Tidak mau mengikutinya. Diabaikannya dia, atau diabaikannya kebenaran itu. Dan dia juga tahu kebatilan adalah memang kebatilan. Oh ini nggak boleh, saya tahu. Tapi apa? Dia tidak mau menjauhinya. Ini yang agak mending sedikit. Yang paling bagus yang terakhir, yaitu apa? Melihat kebenaran sebagai kebenaran kemudian dia ikuti. Melihat kebatilan sebagai kebatilan kemudian dia jauhi. Maka hendaknya lah kita banyak-banyak memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fan-nafsu syarifatul 'aliyyatu la tarda bil-zulmi wala bil-fawahish wala bis-sariqah wala al-khiyanah. Maka jiwa yang bersih, jiwa yang agung, jiwa yang tinggi tidak akan pernah ridha dengan kezaliman. Kita nggak usah ngomong dalam skala yang besar, kezaliman dalam skala bernegara misalnya. Kezaliman di rumah kita sendiri dulu aja deh. Ya, anak kita misalnya main HP, kemudian dari HP itu keluar apa? Back sound berupa musik misalnya, nyanyian. Kita nggak boleh ridho, kita nggak boleh rela, nggak boleh diem aja. Ada kezaliman, ada kemungkaran di rumah kita. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau kita biasa aja, bahkan kita yang justru memfasilitasi mereka untuk bermusik ria, bernyanyi ria, ini juga indikasi besar bahwa apa? Jiwa kita sudah mulai kotor sekali, memfasilitasi terjadinya berbagai macam kemungkaran di rumah kita. Maka kalau berbicara seperti ini, nggak usah muluk-muluk yang jauh-jauh, yang skalanya gede-gede. Di rumah kita dulu aja deh masing-masing. Ya, apalagi yang hadir di sini semuanya adalah pemimpin, semuanya adalah kepala rumah tangga. Maka jiwa yang bersih, jiwa yang agung, jiwa yang mulia tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah tinggal diam dengan terjadinya satu kezaliman, dengan hal yang keji yang terjadi di sekitarnya. Tidak pernah pula ridha dengan pencurian, tidak pernah pula ridha dengan khianat dan hal-hal yang buruk-buruk yang lainnya. Kenapa? Li'annaha akbaru min dzalika wa ajal. Karena jiwa yang baik tadi, jiwa yang bersih tadi, jiwa yang mulia tadi jauh lebih agung dibandingkan hal-hal yang jelek-jelek tadi. Nggak pantas ya
bersanding antara yang baik dengan yang buruk. Maka kalau kita berusaha sebisa mungkin untuk selalu mengambil yang baik-baik, yaitu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu indikator kuat bersihnya jiwa kita. Pun sebaliknya sama. Kalau kita terus saja berusaha mencari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala padahal ada yang halal, berarti itu na'udzubillah min dzalik, indikator kotornya jiwa kita, kotornya jiwa kita. Wan nafsul mahinatul haqiratul khasisatu bidziddi min dzalik. Adapun jiwa yang rendah, ya kebalikannya, berusaha mencari yang rendah-rendah juga. Fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuhu wa yushakiluha. Maka masing-masing jiwa akan condong, akan cenderung kepada hal yang cocok bagi dia. Kalau jiwanya baik, ya dia akan condong kepada hal yang baik. Kalau jiwanya jelek, dia akan condong kepada yang jelek-jelek. Tinggal kita ukur masing-masing diri kita aja. Ya, enggak usah ngukur orang lain, enggak usah menilai orang lain, diri kita masing-masing aja. Ya, sebagaimana pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal kalian, evaluasi diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah, wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fa'iqatan. Ketika kita sudah paham, sudah betul-betul menyadari bahwa masalah tazkiyatun nafs adalah hal yang sangat penting sekali, maka hal ini menjadi wajib bagi kita, bagi setiap muslim yang ingin selalu memperbaiki keadaan dirinya, untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nafs dengan perhatian yang besar. Jangan tidak punya perhatian sama sekali. Maka alhamdulillah nih, ada kajian tazkiyatun nafs. Seenggaknya kalau belum bisa mencakup masyarakat luas, belum bisa mencakup orang banyak, seenggaknya jelas sangat berfaedah buat diri kita sendiri. Pasti itu, pasti insya Allah. Baik anak yang ngajar, baik antum yang belajar, sama-sama dapat faedah. Kenapa? Karena kita banyak sekali faktor-faktor atau sebab-sebab yang membuat jiwa kita kotor. Ya, nggak usah lama-lama deh. Nanti nih selesai kajian, kemudian selesai sholat isya, pulang ke rumah masing-masing, keluar dari masjid ini, di luaran udah banyak hal-hal yang membuat jiwa kita mulai kotor, kemaksiatan. Ya, benar-benar tersedia dengan begitu mudah. Aurat wanita terpampang di mana-mana, entah yang berjalan, yang hidup, entah yang berupa gambar. Ini sekarang kita nih lagi ngerasa nyaman bener hati kita, jiwa kita, iman kita. Kenapa? Karena kita lagi di majelis ilmu. Tapi coba lantar keluaran sebentar aja, melewati kerumunan, keramaian, mulai dah tuh luntur sedikit demi sedikit. Maka kita sangat-sangat membutuhkan tazkiyatu an-nafs, proses pensucian jiwa kita, diri kita dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayatil hamidah. Hendaknya dia juga bermujahadah, dia betul-betul berusaha keras untuk merealisasikan target yang sungguh mulia ini. Untuk tujuan apa? Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, agar kita menjadi orang yang falah, menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tadi Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyah, yang kemudian juga kita akan betul-betul bisa menikmati kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tidak disusul dengan rasa ketakutan atau penyesalan. Itu kebahagiaan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lin nafsi 'alal muslimi haqqan. Sesungguhnya jiwa kita ini memiliki hak. Kita sebagai muslim ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada jiwa kita. Ada hak jiwa kita yang harus kita tunaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya jiwa kamu itu juga punya hak yang wajib ditunaikan. Wa yukhti'u man yadhunnu
anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allah subhanahu wa ta'ala an-nufus 'ala al-ihtiyaj ilaiha. Sungguh telah keliru orang-orang yang berpikiran, orang-orang yang menyangka kalau yang namanya menunaikan hak jiwa kita ini itu berarti bersikap ekstrim kepadanya dengan menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh dia. Sebagian orang yang mungkin lagi semangat-semangatnya belajar agama, apalagi ke belakangnya dia banyak bikin dosa, dia pengen bersihkan jiwanya, dia pengen sucikan hatinya, kebablasan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia haramkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya halal-halal saja, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, contohnya apa? Akhirnya dia nggak mau ketemu sama orang lain. Akhirnya dia nggak mau ngobrol sama orang lain. Akhirnya dia nggak mau tegur sapa sama orang lain. Ini kebablasan. Mensucikan jiwa itu nggak harus mengharamkan hal yang Allah halalkan bagi dirinya. Lakukan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dibutuhkan. Jangan berarti ketika hendak mentazkiyah nafsnya, hendak mensucikan dirinya, kemudian dia buat dirinya meninggalkan hal-hal yang mubah. Enggak sampai kayak begitu juga. Bahkan hal semacam ini pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang saat itu bertekad dan menyatakan yang pertama tidak akan tidur, dia sholat malam sepanjang malam. Yang kedua mengatakan tidak akan enggak puasa, selalu puasa. Yang ketiga mengatakan enggak akan menikah, mau fokus ibadah aja. Pernyataan mereka ini akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mendatangi mereka dan meng-cross check, antumul ladzina qalu kada wa kada, apakah kalian orang-orang yang mengatakan perkataan tersebut? Maka maka orang-orang itu pun mengakuinya, iya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, amma ana fa usolli wa arqud. Adapun saya salat malam tapi saya masih tidur. Wa asum wa afdir, saya masih puasa tapi saya juga kadang enggak puasa. Wa atazawwaju an-nisa, dan saya juga masih menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah membersihkan jiwa bukan berarti meninggalkan hal yang mubah. Lakukan kalau memang dibutuhkan. Ada lagi yang salah lagi. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa himali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syawa'in nahwi dzalik. Ada yang berpikiran, ada yang menyangka yang namanya membersihkan jiwa itu berarti membiarkan dia bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan ya, kalaupun harus sampai tenggelam dalam kemaksiatan, biarin aja. Ada versi-versi orang kayak gini. Jadi versi pertama, orang yang keliru dalam masalah membersihkan jiwa ini adalah mereka-mereka yang ekstrim, yang kebablasan hingga akhirnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, nggak mau nikah, nggak mau ketemu sama orang, nggak mau bergaul sama orang lain dan seterusnya. Di sisi lain, ada yang juga terlalu menyepelekan. Membersihkan jiwa artinya apa? Melakukan hal-hal yang membuatnya senang, yang sesuai dengan nafsu atau syahwatnya, bahkan gak jarang sampai tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tazkiyatun nafs dalam versi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti dua hal ini yang insyaallah akan kita bahas dalam majelis ini. Ini isyanya jam berapa ini? Adzan isyanya 2 menit lagi. Time sedikit lagi cukup insyaallah. Kemudian beliau berkata, wahai hata an takuna tazkiyatan nafsi bimithli dzalik. Tentu sangat jauh tazkiyatun nafsi itu praktiknya kayak begini, enggak mungkin. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalik syar'iyyah.
Tazkiyatun nafs yang sesungguhnya adalah dengan cara menempuh jalan-jalan yang disyariatkan, usaha-usaha yang diajarkan, bitawassuti wal i'tidal, dengan menempuh jalan tengah-tengah, la ifrat wala tafrit, tidak kebablasan, tidak juga meremehkan, bal biluzumi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahjil qawim, yaitu dengan cara istiqamah, meneladani petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Inilah tazkiyatun nafs yang sesungguhnya. Ikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak usah cari cara lain lagi. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittibalah kalian, ikutilah petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena sesungguhnya kalian itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ajaran Islam yang beneran itu terlalu amat sangat banyak untuk bisa kita selesaikan semuanya. Ada di antara kita yang sudah menyelesaikan syariat Allah semuanya? Rasanya nggak ada. Masih banyak yang kurang. Itu aja belum kelar. Ngapain cari-cari cara yang baru yang nggak diajar-ajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan insya Allah akan kita bacakan satu persatu kaidahnya atau prinsipnya pada majelis-majelis yang berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut pada Isya ya, tanya jawab aja. Baik, kita akhiri dulu saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.